Kalau hemat saya, ya Bupati Kergalamun, inget sih ada gue diganti ya ganti, ya. Udah zaman kerajaan gitu sebenarnya. Karena kan di zaman kerajaan mah kumaha nu ngaharewos. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Garut. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Malam ini hadir sahabat istimewa yang abadi nih, sahabat abadi, Bung Agus Muntakin Alpas, atau populernya Bung Agus Alpas. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Warga Garut, Bung Agus Alpas ini aktivis senior yang beralih menjadi pengusaha. Tren dengan rumah peradaban. Beliau adalah mantan ketua HMI dan juga mantan ketua HIPMI Kabupaten Garut. Malang melintang di dunia aktivis, di dunia demo. Aduh, Bung Alpas nih, dari perjalanan aktivis hingga beralih menjadi pengusaha yang sekarang sedang menggarap sebuah gunung besar di Cilawu. Bagaimana kondisi aktivis saat ini? Kan estafet ya, setelah walaupun tidak pensiun kan, tidak ada istilah aktivis pensiun. Bagaimana memandang aktivis saat ini dalam mengamati pemerintahan, baik pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah? Kita lebih skup kecil lah, pemerintahan Kabupaten Garut. Bagaimana dunia aktivis saat ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji hanya milik Allah. Kepada makhluk hanya basa-basi. Kepada para koruptor ya cukup caci maki. Keren, diulangi lagi tuh. Hah? Kepada makhluk Hanya basa-basi. hanya basa-basi, Kepada para koruptor caci maki. caci maki. Karena puji hanya milik Allah. Subhanallah. Lama saya nggak ketemu Kang Tata ini. Ya, ya. Terus apa namanya? Tiba-tiba langsung diberi pertanyaan langsung. Pas pertanyaan keren dan berat. Makanya lamun berat ting jika mau dijawab gitu, jangan menobatin pertanyaan rek balik. Saya dibesarkan di dunia aktivis kampus lah ya. Tentu saja setiap waktu, setiap zaman ada sudut pandang tentang bagaimana memotret apa namanya, realitas sosial, realitas politik, realitas keumatan, dan dari sudut angel mana kita memandang. Ada sudut pandang yang mungkin saja semua juga punya sudut pandang. Tentu saja saya punya sudut pandang, Kang Tata punya sudut pandang, dan juga halayak banyak juga punya sudut pandang. Maka biasanya ada sesuatu yang utuh dulu gitu, baik itu wujud, kegunaan, dan fungsi. Kalau tadi diskusi kecil kita sebelum acara ini, bahwa negara ini kan partikel Rab yang mengelola. Rob itu kan yang mengelola. Maka partikel terkecil dari Rab itu adalah Amr. Amrun dalam bahasa Arab, dalam bahasa orang pamarentah, pemerintah gitu. Biasanya ini dari sudut mana dulu kita memandang? Kalau misalnya pemerintah dalam sudut misalnya yang harus dikenal itu apakah
pemimpin atau rakyat? Rakyat yang harus kenal pemimpinnya atau pemimpin yang harus kenal rakyatnya? Keren. Kalau mendedikasikan sebagai RAB, sebagai pengelola, sebagai pengurus, harusnya pemerintah. Ya idealnya pemerintah yang kenal rakyat. Kenal tuh ke Agus Alfas, kenal tuh ke Tata Ansori. Kurang mana, naon gawena, sakola teu sabaraha pendapatanana. Naon gawena. Wah. Sehingga ketika sebagai pemerintah ingin meluncurkan program tepat sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan kondisi objektif rakyatnya yang diurusnya. Tidak salah terapi, tidak terlalu harus banyak dokter umum gitu. Wah, blang, konsultan A, konsultan B. Karena ideanya pemimpin, pemerintah mengenal dulu rakyatnya. Sehingga kalau teori ilmiah nama kudu aya data sebenarnya. Berbasis data. Artinya wabuh teh jeung rakyatna. Sabaraha hiji rakyat Garut, naon gawena, sabaraha hiji angka fakir miskin, sabaraha hiji anak yatim, sabaraha ruas sawah pertanian, mana daerah pertambangan, sabaraha hiji ruko, sabaraha hiji pesantren, sabaraha hiji sakola. Kan diturunkeun deui sabaraha nu rusak, sabaraha nu layak dipake. Simple Sebenarnya ngamen nentukeun program jeung gawe. Ya. Iya, cara pandang abdi mungkin saja berbeda. Kudu sarua lah, bae beda ge. Menang meren. Menang. Lanjut. Ya kalau dari situ sebenarnya hal sederhana. Kita bisa sedikit mengevaluasi. Wabuh, henteu. Garut bisa bupati ka rakyatna. Nah, kunci ya. Oh iya. Sabaraha hiji sih jumlah populasi orang Tarogong Kaler, naon gawena? Nah, sabaraha hiji nu nganggur teu boga pagawean. Sehingga ketika oh iya Tarogong mah ternyata kudu dagang, siapkeun kawasan-kawasan perdagangan. Siapkeun kawasan industri kreatifna. Pacu produktivitasna. Gitu. Ulah tau batin jeung baronyong di Tarogong Kaler bisa ada programna gitu. Ya. Benar. Gitu sih masalahnya. Kalau misalnya nguruskan pendidikan, kan aya rakyat, mun wawu negara ka rakyat yang sakola betul sederhana. Ukur nyiapkeun bangunanana, ruanganana, nyiapkeun guruna. Ya. Itu dipandang belum dilakukan atau sedang dilakukan, belum maksimal. asal-asal. Sederhana. Rakyat yang cager butuh tempat berobat, butuh obatna, butuh dokterna. Tugas negara nyediakeun tempatna, nyediakeun dokterna. Idealnya mah ulah mayar. Tete, nggak rakyat teh kudu bayar. Diberi obat sakaiket. Nah, Bung Alpas nih, kan masa aktivis Bung Alpas tuh di era pemerintahan sebelum-sebelumnya ya. Kita anggap saja kalau ditarik mundur dari Pak Dede Satibi, Pak Agus Supriyadi, Pak Aceng Fikri, kemudian sejenak tergantikan oleh Pak Husam Dani. Lalu ini 2 periode oleh Pak Rudi. Apa yang terlihat tentang Garut dari mulai tahun 2000 lah? Ya semua pemimpin abdi kelihatannya ya pasti plus minus lah ya, lebih dan kurangnya. Cuma kita mau di mana, sisi angelnya mau di mana. Semua amir, semua pemerintah gitu ya, kepala daerah pasti punya visi. Visi yang kemudian diturunkan pada program kerja. Setahu saya bahwa Bupati Garut yang hari ini menjabat punya visi Garut bertakwa, maju dan sejahtera. Saya bukan evaluator yang harus mengevaluasi, tapi sebagai masyarakat biasa tidak mewakili siapapun, mewakili diri saya. Semua program itu kan punya alat ukur, punya kriteria, punya alat ukur dan capaian-capaian. Misalnya
Garut bertakwa. Alat ukur bertakwanya apa? Wah, Pakai baju koko kabeh. Atau nyian infrastruktur ketakwaan. Sabaraha masjid mesti dibangun ku Pemda. Sabaraha madrasah anu dibangun ku Pemda. Sabaraha ulama jeung guru ngaji anu digaji ku Pemda. Rek eta nu mana atuh? Alat ukur Garut bertakwa teh siga kumaha? Nah, eueuh tempat maksiat di Garut. Apa capaiannya? Garut bertakwa teh siga kumaha? Kan itu harus diturunkan diejawantahkan dina RPJMD, meureun. Lalu jadi program kerja. Sejauh ini, lamun saya pribadi ngevaluasi Garut bertakwa siga kumaha alat ukurna. Biar jelas. Ngajadikeun rakyat Garut nu 2,5 juta ya. Bertakwa siga kumaha alat ukurna. Nah, pesantren tiap RT nah digaji jadi guru ngaji kabeh jeung imam tajuk apa alat ukurna. Sehingga ya silakan aja publik menilai. Dalam kacamata Bung Alpa sendiri yang disebut bertakwa itu, takwa ini kan istilah agama sebetulnya ya, bukan istilah programik gitu. Kalau perspektif abdinya, ketakwaan ini kan berat gitu ya, bikin definisi takwa gitu ya. Saya juga nama Agus Mutakin juga orang yang bertakwa gitu. Berat memang buat saya gitu. Tapi karena kita bicara bernegara mah pan aya struktur, aya infrastruktur. Ya, aya anggaran gitu loh. Sehingga ketika ngarumuskeun sebagai mupasir ketakwaan gitu ya, dalam perspektif anggaran pemerintah daerah misalnya, seberapa soloran-soloran dari legislatif misalnya merumuskan agenda-agenda ketakwaan dalam perspektif pemerintah daerah. Mencegah kumaha saya juga nggak tahu. Perspektif ketakwaan dalam perspektif APBD misalnya. Ketakwaan dalam perspektif praksi-praksi yang ada di DPRD itu apa? Benar. Sehingga wujud konkretnya di program gitu. Dan terevaluasi sejauh mana kadar atau infrastruktur ketakwaan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Kalau perspektif sendiri menurut Bung Alpa? Nah, udah jelas itu. Dari ketidakjelasan pasti abdinya, soalnya ada caci maki ge. Udah. Lamun belanja ketakwaan dalam ukuranana misalnya belanja APBD, berapa belanja ketakwaanana? Namun aya anggaran 100 juta misalnya, berapa porsi anggaran untuk belanja ketakwaan? Ya. Gitu. Pos anggaran untuk belanja ketakwaannya, terus dibelanjakannya di mana? Ini menarik nih. Di minimarket belanjana atau di mana gitu. Belanja ketakwaan seperti apa? Wujud konkret dalam perspektif anggaran, dalam perspektif politik dan political will pemerintah daerah. Gitu. Kalau dilihat dari kegiatan-kegiatan pemerintah daerah seperti membantu pembangunan mesin-mesin atau guru ngaji, itu bagian dari wujud pembangunan juga kan? Pemerintah itu konsepnya bukan bantunya, harusnya tersistematik gitu. Abdi udah kecewa kalau ada kalimat pemerintah ngebantuan. Wah, benar. Harus jadi program atuh, terprogrami, terukur. Karena nggak ada visi, ngabantuan mah atuh ala kadarna. Terencana, makanya tadi apa tuh ke rakyatna. Posisi pemerintah jangan kalimat, pemerintah hanya sekedar membantu, bukan membantu atuh. Harusnya terencana dari awal. Kan kita punya perangkat, ada badan perencanaan daerah, semua terencana, terevaluasi misalnya, kayak badan evaluasinya. Ada sinergitasnya dengan DPRD sebagai alat kontrol kegiatan pemerintah daerah. Sehingga programnya terukur. Dijejehkeun kalau ukurannya dengan anggaran berapa untuk belanja ketakwaan. Punten abdi nggak setuju dengan kalimat membantu. Seolah-olah jika rakyat tenawan ya. Gitu. Harusnya terencana. Misalnya
tahun ini berapa masjid yang mau dibangun oleh pemerintah, terukur ya. ininya. Misalnya ya 10 desa masjid jami'ah dibangun ke pemerintah daerah, madrasahna, pesantrenna gitu. Itu jelas gitu, sistematik gitu. Nah, artinya dari visi misi takwa itu cukup berat sebetulnya ya. Berat bisa. Tapi itu sampai keluar kan di era pasangan Bupati Rudi Helmi. Ya. Ketakwaan itu idealnya di ujung semua adalah ketakwaan. Nah, di ujungnya kan sejahtera. Harusnya kesejahteraan menuju ketakwaan. Maju ujungnya ketakwaan. Nah, kata kedua maju nih. Apa pandangan Bung Alpas? Takwa maju. Ya kalau sisi positifnya banyak, kemajuan ada lah gitu, kemajuan kita bisa objektif gitu ya, lihat ada beberapa yang infrastruktur tambahan, jalan gitu ya. Walaupun saya juga nggak tahu ya berapa ruas jalan baru yang dibuat, jalan lama yang diperbaiki. Walaupun lagi prestasi lah dari tamah gitu nya dari kewajiban. Jika saya nyakolakeun budak, alhamdulillah sudah pun anak mah sekolah aturin wajib, lain prestasi nyakolakeun budak kewajiban. Alat ukur kemajuannya saya nggak tahu ya. Capaian yang dicapai oleh pemerintah hari ini Kabupaten Garut, alat ukur majunya sampai mana? Maju di ruang pendidikan seperti apa? Maju di ruang kesehatan teh alat ukur majunya jika kumaha gitu. Saya secara pribadi tidak tahu batas maju dalam takaran agenda visi pemerintah ya. Capaian majunya seperti apa gitu. Di lingkungan pemerintah misalnya di internal, di birokrasi, di ASN, kategori maju seperti apa? Apakah ini peningkatan kinerja, kedisiplinan, kreativitas atau apa alat ukur kemajuannya? Beda jeung abdi di dunia usaha misalnya, bahwa kemajuan itu ada alat ukurnya, ada capaiannya, baik sisi human investasi. Sabaraha hiji sih jelema tahun ieu dilatih gitu. Alat ukur capaiannya ketika dilatih dia punya keahlian, tersertifikasi kan. Ngomong ke sistem, keteraturan. Nah, saya nggak tahu seberapa capaian maju, capaian pelaksanaan pelayanan misalnya. Apakah anggaran udah keneh teh nguruskan KTP misalnya, atau nyian kartu keluarga untuk pelayanan misalnya. Terus lah, yang nama tuh kudu ribut, tuh kudu ngantri di capil misalnya, cukup timah dan nges maju. Tahu anggar kene kudu ngabring di situ pada desak-desak gitu. Atau kayak kene pungutan liar sudah pernah aya ngadenge. Dan kemajuan ini kan alat ukurnya abdi jujur aja untuk pemerintah daerah ini capaian majunya lebih ke mana gitu. Atau kecepatan maju. Apakah 20 km per jam atau maju tapi jalan di tempat kan maju oge atau maju ke tukang disebut mundur. Ya. Nah, terakhir nih, sejahtera kan, takwa maju lalu dibalut di finishnya di periode pimpinan daerah itu sejahtera. Nah, ini kan periode kedua dan di periode kedua ini 2 tahun berjalan kan lebih ya. Apa yang terlihat dengan melihat dari sisi sejahteranya? Kenapa, Pak? Ya, ciri cukup pusing di seluruh Jawa Barat. Daya dorong dan kehadiran pemerintah daerah dalam ruang-ruang yang tadi ngomongkan rakyat nyen kerupuk kengiluan, rakyat melak pare ngiluan, rakyat dagang kopi ngiluan, gitu. Jadi lamun ukuran capaian kesejahteraan dalam perspektif abdi, ya kita lihat aja Garut dalam angka. Lamun ngomong ke indeks pendapatan kan 700.000 sebenarnya per kapita.
Namun capaian dalam ukuran angka pendapatan per kapita misalnya. Ya. Setahu saya kurang lebih Garut pendapatan per kapitanya hanya 700.000 per kakak. Nah. Pertanyaannya, dengan duit 700.000 sejahtera teu lamun ukuran eta. Ngomongin angka pendidikan, angka kesehatan, angka gizi. Sigana jauh. Keneh tina sejahtera. Nah, ini termasuk peran, ini kan roda pemerintahan daerah, kita diwakili oleh anggota DPRD. Aya keneh gitu DPRD. Juga tetes bubar. Bagaimana sih Bapak melihat? Tadi benar. Tata masuk ke kerjaan lo ya. Ya, DPRD saat inilah. Ya, saya orang yang salah satu bagian lah bahwa di era modern ngomongin demokrasi itu kan tidak ada kekuatan dominan. Nah. Maka falsafah bernegara kita menganut falsafah trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah. Tidak ada kekuasaan yang dominan. Tidak ada dalam demokrasi kekuatan politik atau kekuasaan yang mutlak. Dibagilah peran-peran. Sebagai eksekutor, ya ada eksekutif. Ada fungsinya masing-masing. Pertanyaannya, apakah ini saling sinergis tuh? Atau jangan-jangan sudah kawin siri antara bupati gitu ya, DPRD. Tidak ada lagi DPRD sebagai fungsi kontrol terhadap eksekutif misalnya. Kawinan. Kalau menurut Bung sendiri bagaimana pengawasan DPRD terhadap eksekutif? Kini sebagai orang Sunda, pernah sih DP anak asor nya, mau UDP terasor. Kenapa selesai Cina orang? DP anak asor, mau UDP terasor. Kenapa saya pribadi tempati resepnya tinggiluan partai politik karena orang terbuka DP. Sok patata asup ke pusat ku DPP. DP anggar asup ke provinsi DP deui asup ke DPRD oge make DP DPR RI DPRD provinsi DP PKB eta bisa jadi ieu persoalan DP Pak. Makanya mun DP biasanya komisi. Ya. Bisa jadi ya teh loba teuing DP jeung komisina sabaraha. Lain komisi sabaraha ya Mas. Komisina sabaraha. Saya percaya ada sebagian kawan-kawan saya yang hari ini ada di DPRD Garut. Dan kade tong loba teuing DP urusan jeung komisi. Sehingga lupa pada fungsi sebenarnya sebagai fungsi kontrol, sebagai fungsi budgeting, sebagai fungsi legislasi. Loba teuing DDP-an, jeung loba teuing komisian. Ini kan tidak sedikit Pak, ada 50 kursi. Sumoho, sabaraha eta DP ada 50 kursi. Beda jeung si ieu. Pokona mah anu aya aan tungtungna kantor abdi. KUA. Kantor urusan Alpas. DPPKA. Alpas kan tungtung teh. So pokona anu aya a tungtungna eta anu abdi. Tong ngaku ya. Oke. Nah, pas sisi lain Pak nih. Ini Pak Bupati ya, Pak Rudi, setiap hari Senin tuh nyaris ya, artinya tidak setiap hari Senin, tapi nyaris kan. Terjadi pelantikan itu di beberapa SKPD kan. Hari Senin ini melantik beberapa orang, Senin depannya lagi melantik. Nah, itu baik tidak? Kalau menurut Bapak? Namun Pak Rudi ngaduh kayaknya tong tiap Senin Pak Rudi bisa tiap detik. Tiap inget ganti sih gitu. Kahayang mah gitu kok Pak Rudi we. Gitu mun bisa mah tong saminggu sakali lah Pak Rudi. Mun Pak Rudi ngaduhkeun ya bener. Mun bisa mah sabenut sakali atau Pak Rudi gerbek ganti situ gitu. Kalau hemat saya ya Bupati keur ngalamun inget sih ada gue diganti ya ganti we. Da zaman kerajaan gitu sebenarnya. Karena kan di zaman kerajaan mah kumaha nu ngaharewos. Biasana teh
mekanisme. Nah, saya abdi secara pribadi mekanisme penggantian pelantikan iya teh tahapan mekanismenya kan pasti ada prosedur. Kalau dulu kan yang saya tahu dulu ya, saya kan sekarang bukan aktivis dari lingkungannya, lingkungan Pemda. Jadi itu begitu paham ya. Bagaimana penggantian struktur itu mekanisme seperti apa? Kan masih kena berfungsikah buffer zakat misalnya. Seseorang yang akan menduduki sebuah jabatan. Zaman juga kerajaan itu saya ingat kapal tata pantas juga kapal tata jadi sekda cokot gitu itu meren gitu ya inilah salah satu bukti bahwa berapa bernegara ini kan ada mekanisme cekap digi perlu seletik sekali perlu boleh diganti sadayana nggak cuma baru gitu tapi kan ada mekanisme tentu saja. Kontrol DPRD-nya seperti apa? Apakah secara aturan mekanismenya itu benar? Lagi-lagi kontrol ya. Lagi-lagi kontrol, pengawasan dari DPRD-nya seperti apa? Apakah itu secara mekanisme benar? Terus orang-orang yang duduk di jabatan-jabatan strategis misalnya, apakah itu sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, track record, jam terbangnya? Gitu. Lamun saya bupati, 2 detik sekali lah mudah-mudahan ingat Kang Tata Kabin Info pertama kan Satpol PP-nya terus satu lagi nih ini ada ramai di publik juga Pak Bupati itu mohon maaf Pak Bupati Hampura Pak Bupati itu basa-basi lah puja-puja kan lo alo ya basa-basi nih ini juga tiap hari Senin itu marah terus gitu. Kalau apel gitu seperti hari Senin yang masih basah nih kemarin sama kesal SKPD ucapannya di media itu lalai dalam laporan terkait anggaran yang sekarang kan 2021 kemarin 2020 nah. Tapi intinya bahwa setiap apel Senin tuh intonasi nanti agak tinggi lah gitu. Amak gitu. Kan tidak ada prajurit yang salah gitu. Kecuali pimpinannya. Makanya kan bedanya pemerintah sama pemimpin begitu. Pemerintah sama pemimpin. Iya. Pemimpin mah kudu ngenteng biasa nantinya. Kami amak kebatur tengah gitu. Jadi istilah pepatah Yunani kuno ya bahwa ikan buruk teh lain tina beuteung heula tina kulo heula. Evaluasi heula pamimpinna. Lamun Pak Bupati amek ka SKPD, anu ngamek ka bupati saha aja. Anu kudu ngamek ka bupati gitu. Ya. Artinya bahwa kelalaian ini dari mana sumbernya? Jangan-jangan dari pemimpin. Wah, ya. Kita masuk ya tuh, kecek silat itu mah. Gitu, semua yang terjadi kan pemimpin yang baik mengevaluasi dirinya. Ya, orang lebih mah hanya pengemut-ngemut ya katanya. Ya. Dalam Islam ada istilah tawasau bil haq. Kalaulah ungkapan ini adalah ungkapan kebenaran, dengekeun atuh gitu ya. Bukan karena kebencian, nauzubillah, saya tidak punya kebencian dengan siapapun. Kritik ini kan ingin membangun, lebih konstruktif. Maka tawarannya adalah bagaimana kita berbenah bersama-sama. Di ruang kita sebagai masyarakat tentunya saja ya. Kita berbuat, pemimpin juga berbuat, DPRD juga berbuat, Pak Bupati juga berbuat. Tentu saja saya yakin Pak Bupati juga banyak berbuat. Soal perbuatan juga kemarin, tetap pakai palpoy atau Pak, gitu. Pasti berbuat. Yang jelas, ya mudah-mudahan ya dinarido Allah lah perbuatannya. Amin. Terlepas tadi kekurangan dan kelebihan seorang pemimpin, gitu. Like in the slide, minahkeun jelema, misal. Kemudian erek tiap ngarenghap ngaganti jelema, enggak gitu. Selama kinerjanya untuk siapa? Untuk mengabdi ka bupati atau ngabdi ka rakyat?
dalam sejarah kepemimpinan Islam yang saya tahu bahwa semua pemimpin dan perangkat pemimpinnya ngabdi ke kepentingan rakyat, kepentingan umat, hadir dalam kegelisahan rakyat. Angka Garut miskinnya 30%, Pak, dan itu di dalamnya 60% angka buruh tani dengan SDM yang ala kadarnya itu tinggi. Lalu ini tugas bersama. Penggede nama tugas negara, tugas orang, gitu. Tugas pemerintah. Angka putus sekolah tinggi, Pak. Angka kematian ibu balita masih ada. Komodi usum kia, usum virus, tong sieun ku virus, orang watangan. Dari tong edong wae, kan di watangan tiba heula teh aya edong, aya pancawarna. Virus orang watangan. Usum corona sih gak kieu. Di mana negara? Maka negara menawarkan standar operasional prosedur supaya rakyat selamat. Bukan hanya nyingsieunan jeung minta ngampi ka imah. Sok ka imah. Negara kamaran rek marok duit. Rek galaran BTT gitu. Ulah kayak gitulah gitu. Imah pangemut-ngemut. Bukan menuduh, kan gitu. Ulah kieu negara teh, mana rakyat kudu 3M, non mencuci, memakai masker. Si itu menteri korupsinya ke 17M, misalnya. Ulah Pak Bupati mah 5M, misalnya Pak Bupati mah, tong gede teh gitu Pak Bupati. Tong 3M, urang rakyat tuh 3M mah. Bupati mah 5 miliar. Menteri Bapak 17 miliar itu. Pak, virus ini bakal reda nggak? Mana? Virus bakal reda nggak? Hanya aku mau usum-usum aja. Usum virus aya, usum kemang aya. Terlepasnya virus ini mudah-mudahan ini kan dalam beragam perspektifnya, alam, perspektif konspirasi dan lain-lain lah. Mudah-mudahan Bapak ini cepat selesai. Tapi lagi-lagi, urang ngomong kan hirup aya ngurus. Rob teh anu tadi partikel rab. Aya presiden, aya gubernur, aya bupati, dia harus ngurus. Ulah rakyat cenah ngampi ka imah teh diparaban teh diurus. Pae atuh. Misalnya gitu social distancing. Ada wujud-wujud kreatif dari kebijakan. Bung, ini wilayah Garut kan dengan geografis kondisi alam yang begitu menunjang kan, untuk kehidupan masyarakat. Ini idealnya pemimpin itu harus seperti apa? Dan Garut tuh wacana ke depan tuh dalam pandangan Bung Alpa sendiri harus seperti apa? Berat ya kamu ngobrolkan kepemimpinan ideal ya. Seperti halnya pemimpin cek agama aku saya yakininya SID, Patona, Amanah, Tabligh sangat berat. Tapi paling tidak tadilah hal-hal yang paling sederhana sebenarnya. Sekali lagi ngobrol ini hanya sekedar dalam kerangka saling mengingatkannya sebagai muslim tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Kerangka ngobrolkan Garut bertakwa, maju dan sejahtera. Mungkin ada pemikiran-pemikiran yang Pak Bupati, Pak Rudi, Pak Helmi mungkin punya nalar yang spesial ya soal bagaimana Garut takwa, maju dan sejahtera. Kita punya potensi yang luar biasa. Kasarnya naon sih di Garut, di permukaan tanah subur, di bawah tanah subur. Nah hasil itu bisa sejahtera. Itu maksimal sejahtera. Nah, kita punya potensi geotermal terbesar bukan di Indonesia lagi, di dunia Pak. Gitu. Harusnya idealnya, bukan harusnya kalimatnya, berdampak pada kesejahteraan rakyat. Di bawah tanah nanti selain gas, aya mineral, aya emas, aya banyaklah potensi Garut, dari mulai ujung Garut Selatan sampai Garut Utara, dari Talegong sampai Lewigoong, sampai Malangbong gitu. Potensi di permukaan bumi, di dalam bumi, kita subur makmur. Ya, sebagai orang Sunda dan abdi mah berpikir hal-hal yang sederhana lah ya. Orang Sunda teh pinter tatanen,
Ya, ngomongkan bebetian karbohidrat gue mah ulang kelaparan lah gitunya. Ulah kekurangan maksudnya. Kalau kurang ngajarkan tentang bebetian, timiti sampe, kui dan sejenisnya lah gitunya, umbi-umbian. Tatanen. Ngomongkan tatanen teh, ngomongkan heula karbo, ngomongkan biji-bijian, jagong, pare, huma, karek ngomongkan dadaunan. Dan orang Garut mah, orang Sunda, lamun lalaban, naon ngaranna teh, urab, ya, dadaunan. Baru ngomongkan buah-buahan. Ya alamna luas pisah. Pantai pangalusna, panjangna di Jawa Barat, 80 km per mil lepas. Lebih pantai terpanjang di Jawa Barat aya di Garut. Berapa tangkapan ikan yang bisa dikelola oleh rakyat Garut, orang-orang Garut Selatan? Idealnya bisa menyuplai kebutuhan Garut gitu. Jumlah lauk berapa? Populasi domba Garut saja minimal swasembada Garut ulah lebih ke orang Garut tuh bisa kemudahan gitu. Sederhana dan pemerintah hadir di dalamnya gitu. Baik dari mulai lahan produksi, benih produksi, ngomongkan tatanen, karena ngomongkan tetenunan. Pabrik terbesar di Asia Tenggara itu PTG pernah menjadi legend di Garut. Pabrik tenun terbesar. Pertanian timiti cengkeh, kopi, teh, dan lain-lain. Kita kaya dengan itu semua. Ini soal tata kelola bersama, baik para pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Ini bersatu padu, sehingga ngarana kesejahteraan bisa dicapai secara bersama-sama. Ngomongkan budaya kita, ngomongkan tatanen, ngomongkan tetenun, karek ngomongkan tatanan. Tatanan masyarakat, lamun buah lama ngomongkan tatanan teh sapajajaran saamparan teh ya, egaliter. Karena beteng suara. Ulah ngomongkan negara beteng, lapar aja korupsi atuh, bos. Gitu. Ini kita kaya dengan sumber daya alam. Kita punya mineral, kita punya logam, kita punya Garut beunghar pisan. Nu idealna kekayaan alam ini berdampak pada kesejahteraan rakyatnya. Idealnya kan begitu, Bang Inten. Gitu. Kita punya emas, kita punya tambang, kita punya angin lagi halus. Lain angin surga unggul. Berapa megawatt kalau angin di Garut dipakai kincir misalnya. Kincir untuk pembangkit listrik tenaga bayu misalnya. Udara ya? Iya. Udah jadi angin surga unggul gitu. Betapa kaya dengan potensi. Saya berharap, harapan Abdi ya, di era hari ini ya, era industri 4.0, ngomongin industrialisasi. Ulah juga kemudian kita menjadi latah ingin menjadi masyarakat industrial, jadi masyarakat jasa. Era digital online ini bukan kemudian kita tergerus dari kearifan lokal kita, sehingga KBH yang jadi selebgram, KBH yang jadi jualan online, anu melak pare eueuh, nu melak hui eueuh. Ini persoalan serius yang kita hadapi ke depan bersama-sama di era generasi anak cucu kita. Kalau KB jadi tukang video profil, KB tukang jadi IO, jualan di medsos, lalu siapa yang bertani lagi? Saha nu melak pare, saha nu melak kentang. Ini juga hal yang paling mendasar. Bayangkan, Abdi pribadi ya masuk kayak sok tadabur ya namanya. Abdi kan bumi di Tarogong, Kang tak. Mun subuh jam 3 abring-abringan lauk di luar di Garut, keluar Garutnya buat di mana? Selama di Subang, di mana? Cirata, asup ke Garut. Pasar ikan itu ya. Artinya kebutuhan ikan wae nu di Garut teh cukup ikan urang Garut, teh cocok di Garut melak lauk gitu misalnya. Untuk kebutuhan Garut misalnya. Iya hal-hal sederhana sih. Mungkin muluk mun cek batur mah gitu. Nah, ayo atulah orang babarangan we. Sok kayak gitu pemerintah mah. Pemerintah silakan aja, tapi lihat kondisi ini. Kalau benar-benar erek ngahiji jeung rakyat, termasuk DPRD-nya sendiri. Aku perdapil aya kunjungan ke daerah dan lain-lain
menangkap aspirasi dari rakyat, atau aspirasinya yang kemudian menjadi gagasan besar, lain hanya ukur jadi jalan lingkungan. Ya. Ada semacam gagasan besar untuk membuat masyarakat lebih maju, kemudian tertuang dalam program-program, keluar dari jadi peraturan daerah misalnya. Ya. Nah artinya ini kan dinas terkait disnakanlah ya, maksudnya menjadi raksasanya di Garut ya. Dinas perikanan kelautan, dinas perkebunan, dinas pertanian. Kan kita agraris. Beda aja orang Sulawesi, nenek moyangku seorang pelaut. Ya. Kita mah tukang tani, Pak. Highlander, masyarakat dataran tinggi. Highlander. Kopinya pasti kopi terbaik. Kok tembakaunya tembakau terbaik. Entehnya enteh terbaik. Masa di kawasan-kawasan terbaik lahir kemiskinan? Kan ironis, Pak, bro. Pada konteks sebagai muslim, antara kondisi dengan Allah, jangan diperdebatkan ruang itu. Kita bicara Rabb dalam ukuran negara mengelola. Supaya rakyat sehat, rakyat sejahtera. Kan itu ada capaian-capaian alat ukur, daya anggaranana. Aya anu ngurusna, anu nyieun peraturanana. Kata wisna itu menjadi penting, Kang Abdi pribadi ya. Gitu, bahwa Garut ti suklek ti siklek sikleknya. Betapa kekayaan kita sangat melimpah. Idealnya berbanding lurus dengan kesejahteraan, dengan kemajuan, kemajuan teknologi, kesejahteraan secara ekonomi, kadar kemampuan angka putus sekolah di bawah 9 tahun masih tinggi, Pak. Ya. Artinya ayo atuh orang bebarengan sama-sama, tapi terstruktur gitu, bahwa kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan, bukan insidental. Ntar itu ya nggak bantos weh gitu rakyat, pemerintah kenapa jadi babu gitu, nggak bantu berarti kan posisinya nggak bantu, berarti kan tidak direncanakan. Harusnya terencana, karena kan kita punya RPJMD, kita punya tata ruang ya, tata ruang di mana kawasan pertanian, di mana kawasan industrial. Abdi secara pribadi tidak berharap Garut menjadi full kawasan industrial. Menjadi masyarakat urban ini kan lebih bahaya. Jadi masyarakat jasa. Kenapa tidak kembali ke kearifan lokal? Itu kan 4 kecamatan menjadi kawasan industri. Secara pribadi, saya kurang sepakat. Ya. Kalaupun ada industri, mending ciga Belanda dulu. Melanyian pabrik coklat, tapi di selatan dibuat pabrik coklat. Pertanian coklat. Diproduksi di Garut. Lain yang pabrik di Garut bahan baku di Cikarang, micen sampah kan dia, apa-apaan. Punten ieu mah nya versi Abdi. Idealnya misalnya lamun di Pasirwangi jeung di Cikajang loba kentang, kenapa teu nyieun pabrik Ciki merek anu misalnya? Tahu di Garut Selatan banyak sawit atau banyak karet? Kenapa tidak bikin kerjasama dengan industrial jadi ban misalnya, jadi senal capit gitu, yang bahan bakunya ada di Garut. Belanda mengajarkan itu. Ada sawit. POC lah. Mata kerindu dijajah oge, sawit. Orang undang anu penjajah teh ya. Cikamdeng dijajah ku Bangladesh gitu ya. Garut ini keren. Cara Bung Alpas memang sedikit menguliti kinerja pemerintahan daerah karena menjadi bagian hak sebagai rakyat. Tetapi tetap kita ada dalam koridor kritis tidak mengikis, tajam tidak menikam. Nih, Bung Alpas, ini kan season injury time nih. Sekaligus closing statement. Sampaikan ke pemerintah daerah, termasuk masyarakat Garut. Pemikirnya masyarakat Garut, tonton terus, pantengkan terus channel Guar Garut, pantengkan terus tiap sesina kami itu boloho. Kedua, kakek pemerintah pengintinya ini dalam kerangka saling mengingatkan, bukan untuk menjatuhkan siapapun. Tidak ada sekecil pun niat untuk itu. Karena Abdi lahir di Garut, besar di Garut, pengen
kita sama-sama ngawujudkan, saya siap menjadi bagian dari itu, mewujudkan Garut bertakwa, maju dan sejahtera. Siap menjadi bagian dari itu. Da orang Garut, kecuali jika abdi tinggal di Zimbabwe, merenang bang luar, da KTP-na asli Garut, gitu. Terus, ayo sama-sama, saya siap secara pribadi bersinergis dengan Pak Bupati, dengan Pak Wabub, dengan DPRD, gitu. Kalaupun ada sesuatu yang cara pandang yang berbeda tentang satu permasalahan, ya anggap saja ini sebagai sebuah wahana dan sebuah dinamika yang dinamis gitu ya, biar ada second opinion tentang perbedaan-perbedaan, tentang wujud dari sebuah potret tentang Garut kemarin, Garut hari ini, dan Garut ke depan. Ini salah satu bukti rasanya ka Garut, sehingga sieun Garut ruksa, sieun Garut tinggal urut. Rasa takut inilah yang kemudian aya rasa nasionalisme dan bangga abdi jadi orang Garut. Gitu. Ketika ada kritik terhadap kebijakan pemerintah lain ngewa. Bating kunya sieun Garut aya uga duka naon teh. Garut setinggal urut. Sieun bakat kunya meureun kalimat-kalimat itu terlontar. Sehingga perwujudannya adalah sebagai mukmin saya ingin mengajak semua belah pihak, saya muslim yang sedang belajar, barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah turunkan berkah dari langit. Mudah-mudahan Garut berkah. Amin. Amin. Ini karena keberkahan, karena loba keneh nu sholawat, loba keneh nu istighfar, jadi subur keneh Pak. Insya Allah gitu. Alibab eta mah orang Garut mah zikir di mana-mana, sholawat di mana-mana. Jadi lain karena pemerintahan yang karena itu salah satu faktornya berkah, ada keberkahan. Tinggal orang sebagai para pelaku hari ini, para pelaku nu hari hidup di Garut, baik anu mangku jabatan sebagai rob nu ngurus tadi, jadi apa namanya ASN, jadi birokrat, jadi politisi dan lain-lain. Hayu kita curahkan untuk kepentingan, kalaupun ada kepentingan pribadi adalah 25%, ideal atau 50-50 lah. Masih kena berpikir tentang ya kemakmuran, kemajuan masyarakat bersama-sama. Dan tentu saja Pak Tata dan medianya juga jangan terhenti untuk menyuarakan suara kebenaran, suara independensinya tetap dikumandangkan. Independen itu berpihak pada kebenaran, Pami Abdi mah. Berpihak. Ya, tafsir dari independensi itu berpihak pada kebenaran. Tafsir independen versi Abdi ya. Independen itu bukan tidak berpihak. Jika halnya ajaran Ibrahim yang hanif, yang condong, yang cenderung pada kebenaran. Itu pesan dari Abdi. Salila kene Republik Indonesia aya mah, bupati bakal aya kene, wakil bupati bakal aya, ketua DPRD bakal aya. Ngan ingat merendan jabatan mah teu salilana. Aya hisab. Termasuk Abdi merendan pemimpin rumah tangga, komo ieu mimpin Garut Pak. Dihisab, dievaluasi di akhirat. Sebagai mukmin saya saling mengingatkan, saya Abdi juga sama dihisab gitu. Ngan mimpin 2,5 juta rakyat Garut Pak. Komo rakyatna ciga kieu kabeh pan rudak. Parudi oge gitu, Pak Helmi. Hapunten ieu mah kasadayana kaparatan nuhun pisan. Abdi di piwara ngacapruk di dieu. Sekali deui panteng terus, subscribe and subrek. Like, subrek dan share ngameh teu bolohok. Ini terakhir.